Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-11 ya. Jadi kita akan bahas tentang senyawa turunan alkana. Jadi senyawa turunan alkana itu apa aja? Yaitu meliputi di sini alkohol dengan eter, aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Untuk senyawa turunan alkana ini adalah 3 pekan ya yang kita gunakan. Jadi yang pertama ini adalah alkohol eter terlebih dahulu. Nah, untuk tata nama turunan alkana ini pada umumnya ini atau pada dasarnya ini hampir sama dengan alkana gitu ya. Jadi menentukan rantai terpanjang, kemudian di mana yang membedakannya ini adalah gugus fungsinya yang berbeda kalau di sini ya. Untuk menentukan misalnya rantai cabangnya ada di posisi nomor berapa, kalau misalnya rantai cabangnya ada lebih dari satu itu di sama pada umumnya atau dan dasarnya itu hampir sama. Yang membedakan ini adalah mengidentifikasi gugus fungsinya yang berbeda ya. Nah ini adalah untuk rumus umum alkohol, bahwa rumus umum alkohol adalah CnH2n plus 2O. Jadi secara ayurveda akhiran A diganti menjadi ol. Jadi contohnya metanol menjadi metana menjadi metanol, etana menjadi etanol gitu ya. Kalau trivialnya bagaimana? Ini alkilhalida akan menghasilkan alkohol. Metil alkohol, etil alkohol, isopropil alkohol ya. Sifat dari alkohol secara fisik ini titik didihnya lebih besar dibanding dengan alkena dengan jumlah unsur C yang sama. Jadi 78 derajat Celcius. Nah ini membutuhkan ikatan hidrogen. Beras jenis alkohol lebih besar daripada beras jenis alkena. Ini adalah rantai pendek ya untuk metanol, etanol larut dalam air ya. Ini lebih lengkap ada di pesenden. Ini pesenden 1 ya, 261 halamannya. Klasifikasi alkohol ini ada yang disebut dengan alkohol primer. Alkohol primer itu ada metanol, etanol, dan 1 propanol misalnya. Kalau sekunder ini terikat pada atom C sekunder, artinya ada 2 ya. Kalau tersier berarti ada 3. Kita lihat contoh di bawah. Ini adalah yang disebut dengan alkohol primer. Jadi OH-nya mengikat 1 C. Kalau misalnya sekunder, ini adalah 2 propanol, berarti ada 2 C di sini. Ini ada 3 ya. 1, 2, 3 ke bawah. Nah ini untuk klasifikasi alkohol ada 3, primer, alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah di sini untuk pembuatan alkohol ini ada 5. Yang pertama ini yang disebut dengan reaksi substitusi nukleofil ya. Jadi reaksi substitusi nukleofil ini contohnya ini adalah 1 bromopropana ditambah OH-nya. OH-nya ini sebagai nukleofil, Br-nya sebagai living group menghasilkan 1 propanol ditambah Br min di sini. Ini yang pertama untuk pembuatan alkohol substitusi nukleofil. Jadi ya alkilhalida ditambah nukleofil menghasilkan produknya alkohol. Yang kedua adalah reaksi Grignard ya. Untuk mempermudah mengingat Grignard ini bahwa di dalam Grignard produknya alkohol semuanya. Jadi alkoholnya tergantung nanti substrat. Misalnya di sini ada formaldehid, aldehid, dan keton. Ini adalah katalis yang digunakannya sama. C2H5MgX, H2O dalam suasana asam. Hanya yang membedakan di sini substratnya formaldehid, aldehid, dan keton. Apabila formaldehid ini menghasilkan alkohol primer, aldehid alkohol sekunder, keton adalah alkohol tersier. Katalis yang digunakannya adalah sama di sini untuk reaksi Grignard. Nah, kemudian gimana kalau misalnya epoksida asil halida ester? Nah, ini untuk epoksida asil halida ester ini adalah reaksi Grignard juga. Hanya ini C3H7MgX. Kalau tadi C2H5MgX. Nah, ini akan menghasilkan alkohol primer, alkohol tersier, dan alkohol tersier juga di sini ya. Yang kedua, untuk pembuatan alkohol ini reaksi Grignard. Yang ketiga adalah reduksi senyawa karbonil. Reduksi artinya ada sesuatu yang berubah di sini. Gugus keton dengan NaBH4 dan H2O dalam suasana asam ini akan menghasilkan gugus alkohol. Ini dari propanon akan menghasilkan propanol. Ini jadi sikloheksanon
sikloheksanon dengan katalis H2Ni menghasilkan sikloheksanol ya. Ini adalah reduksi senyawa karbonil. Jadi indikasinya kalau berbicara tentang reduksi berarti ada gugus yang berubah, yaitu gugus keton menjadi alkohol. Katalisnya apa yang digunakan? NaBH4 H2O dalam suasana asam. Kalau misalnya dalam siklik di sini adalah di sini H2Ni katalisnya sikloheksanol. Yang keempat, untuk pembuatan alkohol ini adalah hidrasi alkena. Kalau berbicara dengan hidrasi alkena berarti ada H2O yang dilibatkan di sini. Berarti ini adalah etena dengan H2O suasana asam menghasilkan etanol. Ya. Jadi produknya itu pasti alkohol. Kalau untuk pembuatan alkohol hanya substrat dan katalisnya nanti ya yang mengikuti produk itu sendiri gitu. Kemudian ada sikloheksana ditambah H2O dalam suasana asam akan menghasilkan sikloheksanol. Nah, ini untuk alkohol dari hasil fermentasi. Ini untuk pembuatan alkohol yang terakhir. Ini adalah proses fermentasi. Jadi glukosa dengan bantuan enzim akan menghasilkan etanol atau asam asetat. Nah, ini adalah proses fermentasi itu kalau digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu pada proses tape dan juga yogurt ya sini. Nah, ini bisa dilengkapi di Pesenden 1 halaman 268 ini ada. Jadi di mana ada keyword-keywordnya di sini untuk pembuatan alkohol atau reaksi yang terjadi pada alkohol. Jadi di garis bawahi bahwa dalam alkohol, pembuatan alkohol itu ada 5. Yang pertama adalah reaksi substitusi nukleofilik, yang kedua ada reaksi Grignard, yang ketiga adalah reduksi karbonil, yang keempat itu adalah hidrasi alkena, terakhir adalah alkohol hasil fermentasi. Nah, untuk mempermudah belajar, jadi tolong apa yang disampaikan Ibu bisa ditulis lagi di buku tulisnya. Kalau berbicara dengan reaksi itu harus ditulis ya, jadi nanti ingat gitu dari hasil tulisan itu sendiri. Ini reaksi substitusi alkohol ya. Dalam reaksi substitusi alkohol, kalau dalam larutan alkohol mengalami reaksi substitusi. Ini 1 butanol ditambah HBr, ini dalam suasana asam akan menghasilkan bromobutana. Nah, ini adalah 2 metil 1 propanol maksudnya ini ya. Nah, ini 2 metil 1 kloropropanol. Ini juga ya dibetulkan. Ini adalah 2 metil 1 kloropropana. Kalau yang ini adalah betul 1 propanol. Sini. Nah, ini juga terbutil alkohol. Ini akan menghasilkan terbutil klorida. Ini sama. Ya, ini sama. Katalis yang digunakan ZnCl. Gitu. Untuk reaksi substitusi alkohol. Ya. Nah, ini adalah alkil halida yang digunakan. Jadi, ini alkil halida yang digunakan. Ini gugus pergi yang cukup bagus Cl, Br, dan I. Ya. Jadi, misalnya etana, bromoetana tambah OH- menghasilkan etanol plus Br-. Kalau misalnya ini OH sebagai alkil halida tidak bisa dan tidak akan bereaksi seperti itu. Bagaimana untuk reaktivitas alkohol terhadap hidrogen halida? Nah, ini naiknya reaktivitas alkohol. Metil lebih besar dari primer, lebih besar dari sekunder, lebih besar dari tersier, dan lebih besar daripada benzelik, yang terakhir lebih besar daripada alilik seperti itu ya. Yang kedua, untuk reaksi alkohol itu adalah reaksi eliminasi. Kalau berbicara reaksi eliminasi berarti produknya alkena. Contoh di sini ada terbutil alkohol dengan H2SO4 pekat akan menghasilkan metilpropena ditambah H2O. Kemudian ada sekunder di sini adalah 2 propanol dengan H2SO4 menghasilkan propena. Kalau etanol, alkohol primer di sini akan menghasilkan etena. Nah, ini untuk reaksi eliminasi. Jadi jenis senyawa alkohol bisa dilengkapi di Pesenden halaman 301 di sini ya. Yang ketiga, ini adalah oksidasi alkohol. Nah, ini keywordnya ini
bahwa alkohol primer kalau dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat, alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan gugus keton. Kalau di sini dibalik, asam karboksilat direduksi akan menghasilkan alkohol primer, dan gugus keton direduksi akan menghasilkan gugus alkohol. Kalau misalnya dibilang alkohol keton, yaitu tergantung nanti C-nya berapa. Jadi produknya akan mengikuti sesuai dengan substratnya. Tapi kalau untuk katalis itu pasti yang digunakan itu pasti mutlak ya, tidak bisa berubah kecuali substrat akan mengikuti produk. Nah, ini untuk reaksi pada alkohol. Jadi ada reaksi substitusi, ada eliminasi dan oksidasi alkohol. Nah, ini sederetan senyawa yang meningkatnya oksidasi. Dilihat dari keadaan oksidasi C, bahwa di sini alkana akan lebih besar daripada alkena, lebih besar dari alkuna, asam karboksilat dan karbon dioksida. Ya, ini ada keyword setiap yang memang itu hal yang penting. Ini suka dikasih tahu ya. Ini tolong dibaca halaman 301. Bagaimana untuk aplikasi alkohol dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya manfaatnya alkohol. Contoh di sini adalah metanol. Kalau metanol itu digunakan untuk bahan plastik, jadi merubah metanol menjadi metanal atau formaldehid. Kalau di industri itu metanol digunakan sebagai bahan baku pembuatan formaldehid, bisa digunakan juga pernis. Dan pada etanol ini untuk obat-obatan ya, jadi bisa digunakan juga untuk minuman. Kemudian sebagai bahan bakar juga bisa, sebagai anti beku atau radiator mobil, dan juga bisa digunakan untuk pelembab ya, bahan pelembab dan kembang gula. Kembang gula itu apa ya, pemanis kayaknya, seperti itu. Jadi banyaklah alkohol digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu untuk alkohol. Nah, untuk ether, bahwa ether itu rumus umumnya ROR ya. Kalau alkohol ROH. Jadi ini turunan dari senyawa hidrokarbon mempunyai gugus fungsi oksi. Nah, ini adalah mudah menguap, sifatnya itu membius, tidak larut dalam air. Nah, ini untuk tata namanya. Kalau untuk ether ini ada dua. Secara IUPAC itu menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkosi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Cara trivialnya ini menyebutkan nama alkil-alkil urutan abjad diakhiri dengan ether ya. Jadi jika kedua alkil sama maka diawali dengan di, tri dan sebagainya. Contoh di sini adalah rumus ethernya. Ini IUPAC-nya etoksi etana. Etoksinya dari mana ini? Etoksi CH2 CH3 disebutnya etoksi, atau nama trivialnya di etil ether. Ethernya dari gugus O. Kemudian metoksi propana. CH3 ininya propana. Metil propil ether bisa secara trivialnya. Kemudian di sini adalah ada etoksi propana. Ini CH2 CH3 etoksi propana, etil propil ether. Ini etil dan ini propilnya, ini ethernya, ini perbedaannya gitu. Ini ada contoh. Jadi disebut butana karena lebih panjang, disebut etoksi karena ini lebih pendek. Ada contoh di bawahnya. Jadi ini ada 2 etoksi 3 metil butana. Etoksinya dari mana di sini? Kita lihat ya. Ini etoksinya di posisi nomor 2. Dan kemudian ini alkilnya ada di nomor 3. Jadi 3 metil. Ini gugus terpanjangnya adalah rantai terpanjangnya adalah 1 2 3 4 butana. Ini yang penamaan untuk secara IUPAC ya, IUPAC pada ether gitu. Nah, sifat ether ini kalau secara fisik zat cair mudah menguap, titik didih rendah, mudah terbakar dan bersifat anestetis ya, sebagai obat bius. Tidak bercampur dengan air. Kalau kimianya ini tidak bisa bereaksi dengan logam Na, bereaksi dengan asam iodida, bereaksi dengan PCl5, tidak bereaksi dengan asam karboksilat. Reaksi-reaksi ether, nah ini secara generalnya aja. Nanti aplikasinya lebih ke soal latihan untuk ini ya, reaksi ether baik ether maupun alkohol ya. Kita langsung setelah penjabaran secara ininya umumnya atau terperincinya baru kita
ini ada aplikasinya gitu. Pembuatan ether yang pertama adalah dietil ether. Jadi disebut dietil ether ada 2 kali ya di sini reaksi yang terjadi. Yang pertama adalah etanol dengan H2SO4 akan menghasilkan etil hidrogen sulfat. Kemudian direaksikan lagi dengan etanol yang disebut dengan dietil ether di sini ya. Seperti itu. Jadi dietil ether ini mudah menguap, bisa membuat mabuk dan juga pemati rasa. Yang kedua adalah sintesis ether Williamson. Yang di sini adalah SN2 yang digunakan ya. Jadi ini rumus umumnya RO- plus R aksen X menghasilkan SN2 ROR aksen. Jadi R-nya ini adalah CH3 atau primer. R-nya CH3 bisa primer, bisa sekunder, bisa tersier atau aril. Untuk yang kedua ini pembuatan ether ya. Nah ini contohnya, di sini ada ion metoksida ditambah dengan kloropropana menghasilkan metil propil ether ya. Kemudian di sini ada ion propoksida dengan iodometana menghasilkan metil propil ether. Nah di sini untuk bagaimana untuk sintesis alkil ya, kita lihat ion penoksida ditambah bromoetana akan dengan SN2 akan menghasilkan etil penil ether plus Br min gitu ya. Untuk reaksi ether ya di sini. Bagaimana untuk aplikasi ether sendiri, ini digunakan sebagai zat anestesis untuk metil propil ether ya jenisnya. Kalau di metil ether untuk aerosol itu pembersih lantai gitu ya, bisa digunakan juga. Nah kalau ether rantai panjang ini sebagai pelarut lemak atau minyak. Kemudian yang terakhir MTBE metil tersier butil ether digunakan zat anti ketukan pada jenis bensin non premium. Contohnya ini seperti Pertamax ya. Pertama kan angka oktannya ada 98. Itu adalah aplikasi ether. Jadi Ibu flashback kembali bahwa di dalam ether tata namanya dasarnya sama juga, bedanya adalah gugusnya yang berbeda. Kemudian sintesis yang digunakannya itu ada yang disebut dengan dietil ether. Yang kedua adalah Williamson, yang ketiga itu adalah alkil ya, yang digunakan aril gitu ya. Ada nanti bisa dilihat kembali beberapa kali gitu kalau memang belum dipahami gitu, diputar kembali video-videonya sambil dilengkapi, nanti ada latihan-latihan soalnya.